Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Tamron Tamsil alias Aeon 8 tahun penjara. Sebagai pemegang manfaat CV Venusinti Perkasa, Tamron diduga melakukan korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung bersama Harvey Muiz dan kawan-kawan. Tamron mendengarkan sidang pembacaan putusan bersama 3 terdakwa lain, Ahmad Albani, Hasan Chi, dan Kuan Yung alias Buyung. Keempatnya duduk berjejer di baris pertama kursi terdakwa di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Ruang sidang itu sesak oleh anggota keluarga dari para terdakwa. 20 bangku panjang untuk pengunjung terisi penuh. Di luar ruang sidang, pengadilan menyiarkan prosesi pembacaan vonis lewat layar videotron di lobi PN Jakarta Pusat. Sejumlah orang menyaksikan sidang vonis sembari berdiri dan sebagian lainnya menyimak dengan duduk. Majelis Hakim lebih dulu membacakan putusan untuk Tamron, menyatakan terdakwa Tamron Tamsil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Kata Hakim Ketua, Tony Irfan, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat, 27 Desember 2024. Tamron dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tipikor. Hakim juga meyakini Tamron melakukan tindak pidana pencucian uang TPPU karena dianggap menyalahi Pasal 3 Undang-Undang TPPU, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tamron alias Aeon dengan pidana penjara selama 8 tahun. Ujar Tony, vonis pidana penjara itu lebih ringan 6 tahun dibanding tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya meminta hakim memvonis Tamron dengan pidana penjara selama 14 tahun. Tamron dianggap terbukti melawan hukum dengan mengakomodir kegiatan penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUPT Timah periode 2015 sampai 2022. Jaksa mendakwa Tamron memperkaya diri hingga 3,66 triliun rupiah lewat perusahaan smelter swasta miliknya. Tamron juga dijatuhi pidana denda 1 miliar rupiah subsidiar penjara 1 tahun. Selain itu, laki-laki berusia 58 tahun itu juga diminta membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 3,53 triliun rupiah dikurangi nilai aset yang telah disita oleh penyidik. Apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, harta benda Tamron dapat disita. Namun, bila tidak cukup, maka diganti dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Hukuman penjara terhadap Tamron itu sama dengan sejumlah terdakwa kasus korupsi timah lainnya. Mereka adalah Suito Gunawan, Roberto Indarto, dan Suparta. Hanya saja, mereka mendapatkan hukuman denda dan uang pengganti yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada juga terdakwa kasus korupsi timah yang mendapat hukuman lebih rendah. Harvey Muiz misalnya yang hanya mendapat vonis penjara 6 tahun 6 bulan, uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kejaksaan Agung sebelumnya menyebut Tamron Tamsil CS merugikan negara hingga 300 triliun rupiah dalam kasus korupsi timah ini.